Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir turun tangan atasi klub rewel. Nova Arianto kerja buru pemain keturunan untuk Timnas U16. PSSI kembali temukan bakat muda dari Eredivisie. Pesan penting STY sebelum bertempur di kualifikasi Piala Dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebuah tekad diabungkan Nova Arianto, ihwal tugasnya sebagai pelatih Timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 45 tahun ini bertekad menerapkan filosofi sepak bola modern kepada anak asuhnya. Menurut Nova, rata-rata anak asuhnya berasal dari sekolah sepak bola. Karenanya, gaya bermain mereka pun masih mentah. Demi tekadnya tersebut layaknya STY, Nova benar-benar selektif terhadap pemain yang direkrutnya. Ia memastikan hanya akan mengambil pemain-pemain yang sesuai dengan kriterianya. Selain itu, menurut Nova, ada hal lain selain filosofi sepak bola modern yang akan diterapkan terhadap para anak asuhnya. Hal tersebut adalah soal kedisiplinan, sebab dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U16, Nova memang menerapkan standar disiplin tinggi. Nova Arianto membuka peluang pemain diaspora yang membela Timnas Indonesia U16. Sang pelatih mengatakan sedang mencari data-data pemain diaspora yang bisa dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Timnas Indonesia U16 sedang menjalani tes tahap pertama untuk mencari pemain berkualitas. Nova mengatakan sekira 100 pemain akan mengikuti pemusatan latihan tahap pertama. Fase ini akan dibagi dalam 3 gelombang untuk mencari pemain terbaik yang layak membela Timnas Indonesia U16. Setelah itu masih ada tahap kedua dan ketiga untuk menyaring pemain secara ketat. Para pemain yang dipanggil ini merupakan jebolan Liga Top Skor, turnamen Piala Suratin hingga kompetisi Elite Football Academy. Muncul satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia yang tengah meniti karir di Belanda. Laman Instagram @footballtelanesia memperkenalkan Thomas Paul yang kini bermain di SC Cambuur. Paul sejatinya bermain untuk Almer City, namun ia tengah dipinjamkan ke SC Cambuur selama semusim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Karir Paul diawali bersama FC Groningen pada 2020 dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Sebelumnya, pemain kelahiran Amsterdam itu menimba ilmu sepak bola di akademi klub. Sejak musim panas 2023, Paul membela FC Cambuur. Ia tercatat menorehkan 18 penampilan dengan 2 assist sehingga patut dinanti apakah sang pemain bakal dinaturalisasi atau tidak. Timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan potensi dinaturalisasinya 2 bomber asal Belanda, yakni Dean Zandbergen atau Delano Ladan. Satu nama potensi besar Pikat Sintayong. Nama pertama ada penyerang muda berusia 22 tahun yakni Dean Zandbergen. Selain itu, dari segi dan gaya permainan, Dean Zandbergen lebih ke tipikal penyerang defensive forward. Hal itu kontras dengan para barisan bomber Timnas Indonesia yang lebih berkarakter sebagai penyerang poacher. Karakter poacher merupakan tipikal bomber yang tak banyak melakukan dribble bola. Poacher lebih banyak menjadi goal getter di dalam kotak penalti lawan. Statistik Dean juga tak main-main, sebab ia telah menjalani 30 pertandingan dengan 19 gol, 3 assist dan 2.492 menit bermain bersama TOGB Berkel. Selain itu, ia juga menoreh 4 gol dan 5 assist bersama Sparta Rotterdam. Selain Dean, nama seperti Ole Romani, Ilyas Alhaf juga predator gol yang sudah diajukan namanya kepada STY. Sintayong meminta PSSI secara cepat menyelesaikan segala permasalahan dalam pemanggilan pemain Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Sejauh ini, kendala yang ditemukan adalah soal perizinan pemain karena Piala Asia U23 bukan agenda FIFA serta digelar saat kompetisi berlangsung. Dari Liga 1 sudah ada 2 klub yang lantang menolak melepas pemainnya, yakni Persija Jakarta dan Borneo FC. Persija melalui Thomas Doll mengaku tidak akan melepas pemain karena membutuhkan untuk target mereka menembus playoff championship. Borneo FC pun senada melalui manajer mereka Dandri Dauri membutuhkan seluruh pemain untuk fokus mempertahankan puncak klasemen.
Timnas Indonesia U23 diberi target lolos ke perempat final Piala Asia U23 oleh PSSI. Sintayong tentu saja berharap seluruh pemain terbaiknya bisa dipanggil untuk ajang ini. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengatakan bahwa gaya permainan yang diinginkannya untuk tim asuhannya tak jauh berbeda dengan apa yang Sintayong terapkan di Timnas Senior. Hal itu diungkapkan Nova Arianto di sesi latihan perdana Timnas Indonesia U16. Tentu hal itu merupakan hal yang wajar, mengingat Nova Arianto menjadi asisten Sintayong sejak juru taktik asal Korea Selatan itu melatih skuad Garuda. Dalam kesempatan kali ini, Nova Arianto mengatakan bahwa dirinya ingin menanamkan sepak bola ala Sintayong kepada 32 anak didiknya di pemusatan latihan. Nova pun ingin anak didiknya nanti bisa bermain dengan ball possession dan juga memiliki daya dobrak di lini depan. Teror cedera pemain sedang menghantui Vietnam jelang konfrontasi melawan Timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret mendatang. Satu persatu pemain yang dianggap sebagai tumpuan Vietnam melawan Timnas Indonesia di laga tersebut tumbang karena cedera. Penyebabnya agenda kompetisi domestik, di mana para pemain yang dimaksud mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Sejumlah pemain yang dimaksud antara lain Kyu Ngoc Hai dan Nguyen Tin Ling yang harus mendapat perawatan intensif selama beberapa hari karena cedera. Kyu Ngoc Hai merupakan back andalan sekaligus sosok pemimpin penting bagi skuad The Golden Star. Ia juga andalan semasa Park Hang-seo menjabat. Sementara Tin Ling merupakan targeter yang mumpuni milik Vietnam, meski dalam beberapa tahun terakhir performanya menurun. Kemudian kiper Dang Van Lam dan gelandang Nguyen Tuan Ang yang juga belum kembali dari cedera yang mereka alami sebelumnya. Head coach Papua Football Academy Ardiles Rumbiak mengaku senang setelah 4 pemain akademinya memenuhi panggilan PSSI untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U16 gelombang pertama di Jakarta pada 18 hingga 21 Februari. Ardiles mengatakan pemanggilan ini berawal saat siswa PFA mengikuti kompetisi Piala Suratin 2024 di Yogyakarta pada awal Februari lalu. Saat itu, para pemain PFA sedang berlatih dan disaksikan langsung oleh asisten pelatih Timnas U16. Lebih lanjut, Ardiles mengungkap bahwa pemanggilan ini merupakan momentum bersejarah. Dalam waktu 2 tahun sejak PFA berdiri di tahun 2022, siswa-siswa PFA menunjukkan perkembangan yang pesat baik dalam teknik dan taktik bermain sepak bola maupun kepribadian mereka. Sejak dulu, Timnas Indonesia memang tak pernah kehabisan bakat dari tanah Papua. Timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023 dengan berhasil mencapai babak 16 besar. Sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 4 edisi sebelumnya di mana tim selalu terhenti di fase grup. Meski Timnas Indonesia harus mengakhiri perjalanan mereka setelah mengalami kekalahan dari Australia di Jassim Bin Hamad Stadium Doha, Qatar, Sintayong merasa bangga dengan penampilan timnya di dalam turnamen tersebut. Sin memberikan pesan kepada para pemainnya agar tidak berhenti berkembang setelah Piala Asia 2023. Baginya, turnamen ini harus dijadikan sebagai batu loncatan untuk menjadi pemain hebat. Timnas Indonesia sekarang fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan menghadapi Vietnam dalam lanjutan grup F pada 21 dan 26 Maret 2024.